Emosi akan menjadi doa, dan waspadai emosi-emosi dalam diri kita. Tanpa disadari, perasaan itu, emosi itu terus berulang-ulang dan akhirnya hancur teman-teman, bangkrut. Apakah kita sedang berdoa atau baca teks doa? Ketika doa itu dipikirkan, dianalisa terus, dipertanyakan terus, ibarat kita memegang balon, kita selalu pegang. Hai teman-teman, kembali lagi di vlog Ical Amir. Semoga teman-teman selalu sehat, berkah, dan mempunyai rezeki yang berkelimpahan, diberikan rezeki yang berkelimpahan. Amin, amin, ya robbal alamin. Teman-teman, pada kali ini saya mencoba bercerita terkait masih berhubungan dengan video sebelumnya, yaitu masalah emosi. Ya, dulu saya pernah bercerita di video sebelumnya bahwa ketika teman-teman ingin merubah nasib, maka ubahlah pikiran. Kenapa? Ya, karena pikiran menghasilkan perasaan dan emosi. Perasaan dan emosi menghasilkan ucapan dan tindakan. Ucapan dan tindakan menghasilkan karakter, dan karakter menentukan nasib kita. Nah, pada sharing kali ini semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi teman-teman, menjadi video pengantar tidur mungkin, menemani makan teman-teman mungkin, dan semoga bisa bermanfaat untuk kebaikan dan kemajuan teman-teman. Ya, saya ingin bercerita kisah teman saya. Anggap aja saya berinisial, teman saya seorang wanita, inisialnya Mawar. Si Mawar ini teman-teman, pada saat sendiri masih gadis, masih single, dia sangat sukses. Dia berbisnis catering, bisnisnya sangat maju. Dengan perjuangan dia, kerja keras dia, doa dia sangat berhasil dan sangat maju. Dia kaya raya teman-teman. Singkat cerita, si Mawar ini menikah dengan seorang lelaki yang bernama Kumbang. Seiring perjalanan rumah tangganya, si Mawar dan si Kumbang berjalan baik-baik aja, usahanya lancar, begitu pun kerjaan si Kumbang juga lancar. Tetapi pada saat perjalanan, si Kumbang merasa kasihan kepada si Mawar, karena si Mawar ya tadi dia berbisnis kuliner, berbisnis catering. Dia bangun pagi sampai malam, bangun pagi sampai malam. Si Kumbang ini merasa kasihan dengan kegiatan yang dilakukan oleh si Mawar. Dan singkat cerita, akhirnya tanpa disadari, perasaan itu, emosi itu terus berulang-ulang oleh si Kumbang, dan akhirnya usaha dan bisnis si Mawar ini hancur teman-teman, bangkrut. Apa inti cerita dari ini? Ya, saya jelaskan. Ketika bisnis si Mawar ini bangkrut, tadi kegiatan yang bangun pagi dan pulang malam sudah tidak lagi dilakukan oleh si Mawar. Itu yang diharapkan oleh si Kumbang, karena di awal tadi cerita si Kumbang merasa kasihan kepada si Mawar dengan kegiatan usaha si Mawar yang dari pagi sampai malam. Dengan bangkrutnya itu, sekarang si Mawar di rumah aja teman-teman. Ya, rasa kasihan ini, emosi si Kumbang ini yang diulang-ulang tanpa dia sadari, tanpa dia pikirkan, terpancar terus, dan akhirnya menjadi doa. Doa dia terkabul, dia sudah tidak kasihan lagi dengan si Mawar. Tapi bukan ini yang diharapkan si Kumbang. Ya,
Makanya ketika teman-teman mempunyai pasangan, sinkronkan satu visi dan misi agar tidak terjadi miskomunikasi itu. Perasaan kasihan sudah tidak lagi dengan si Kumbang karena si Mawar sudah tidak bangun pagi dan pulang malam karena usahanya bangkrut. Tetapi aslinya sesungguhnya bukan ini yang diharapkan si Kumbang. Itu yang saya bilang, waspadai emosi akan menjadi doa karena terpancarkan terus, apalagi tidak disadari. Ya, saya bilang begini karena ini adalah kisah dari teman saya. Teman-teman coba koreksi ketika berdoa. Apakah kita sedang berdoa atau baca teks doa? Saya analogikan ketika orang bernyanyi dengan baca teks nyanyi. Ketika baca teks nyanyi seperti ini teman-teman, balonku ada 5 rupa-rupa warnanya, itu baca teks nyanyi lagu balonku. Tapi ketika bernyanyi menggunakan emosi, balonku ada 5 rupa-rupa warnanya, itu. Nah, coba kita self mastery, self assessment, apakah kita ini selama ini berdoa atau baca teks doa teman-teman. Itu. Dan waspadai emosi-emosi dalam diri kita terhadap keluarga kita, orang-orang terdekat kita. Jangan-jangan emosi-emosi yang salah tersebut akan menjadi doa. Seperti cerita saya di awal terkait Mawar dan Kumbang. Seorang suami merasa kasihan kegiatan istrinya. Si Mawar waktu masih gadis usahanya sangat luar biasa. Usahanya sangat maju. Tetapi ketika bersuami, karena suaminya merasa kasihan dan tidak diungkapkan oleh si Mawar, dengan kasihannya itu usahanya menjadi bangkrut, selesai, sehingga rasa kasihannya sudah tidak kasihan. Ya, doa yang paling keren, doa yang paling mantap adalah doa-doa yang dilupakan. Karena ketika dilupakan, doa itu dilepaskan. Seperti di video kemarin saya cerita, ketika doa itu dipikirkan, dianalisa terus, dipertanyakan terus, ibarat kita memegang balon, kita selalu pegang. Tapi ketika doa itu menggunakan emosi, menggunakan perasaan, dan dilupakan, dilepaskan, ibarat balon tersebut kita lepaskan teman-teman. Itu waspadai emosi yang tidak disadari, karena emosi menentukan nasib, emosi menentukan rizki, emosi dan perasaan kita menentukan jalan hidup kita teman-teman. Waspadai, sadari emosi-emosi yang ada dalam diri kita yang tanpa kita sadari. Cek apakah berdampak positif terhadap diri kita, lingkungan kita, ataupun sebaliknya. Kalaupun berdampak negatif, stop emosi itu, ganti emosi yang jauh lebih baik, yang menguntungkan terhadap diri kita, lingkungan kita, dan keluarga kita. Mungkin sekian video dari saya. Tetap ikuti terus channel Ical Amir. Saya akan bercerita kisah-kisah berikutnya, dan semoga bermanfaat dan bisa menjadikan teman untuk makan siang, makan malam, ataupun teman untuk sekedar teman-teman untuk istirahat sambil mendengarkan video ini. Terima kasih. Salam sehat, cerdas, rezeki berlimpah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.